Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DNA Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syah, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kumpulkan semua anggota Biro Khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar Bung Karno semakin dekat seperti apa yang dikatakan tim medis? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Dan saya tidak ingin kalah cepat dengan itu. Maka, sekarang juga hubungi kawan-kawan kita. Ketua Adib berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran tersebut adalah ketiga jenderal. Gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju. Pertama yaitu Letnan Kolonel Untung, yang kedua Letnan Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Untuk Jenderal Esparman dipimpin oleh Serjen Tatar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Sukratjo. Siap. Dan yang terakhir, pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Suerono. Siap. Laksanakan. Siap. Bu, ada Bapak? Oh, ada. Kak, ada pasangan Cakra Birawa.
Pak Jenderal, cepat Jenderal! Pak Jenderal, cepat Jenderal! Bu, ada yang kena. Pak, seperti. Jangan berang! Letakkan senjata! Di mana Nasution? Saya Nasution. Cepat! Bereskan! Gue Jenderal! Bapak mana lo? Sedang tidur, Den. Ibu Edi mana, Bu? Di rumah teman Senopati, Den. Bapak mana? Bu. Coba bangunkan dia bilang ada tamu, ya. Mbok bilang saja. Baik, Den. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang, kalau begitu tunggulah, saya mandi terlebih dahulu. Sebaiknya terus mandi, Jenderal. Sebaiknya saya berpakaian untuk cuci muka terlebih dahulu. Tidak usah, Jenderal. Pancang kalian, tahu apa kalian? Yai, tembak! Cepat, bereskan. Permisi. Ada apa ini? Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini? Mendarat begini? Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Silahkan, Jenderal, jalan. Sepertinya rumah kita kemalingan, Mas. Permisi, Jenderal. Ada apa? Situasi sangat genting. Pak Presiden meminta Bapak menghadap dia sekarang juga. Baik kalau begitu. Sok. Mau kau ikut masuk? Mana surat perintahnya? Kok aneh ya, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Bu, coba telepon Pak Yan. Loh, telepon saya kok diputusi? Kalau begitu pasti saya sedang difitnah. Sudah, ayo jangan cepat. Permisi Pak, Pak Presiden meminta menghadap Bapak sekarang juga. Panggil Presiden, Begitu perintah yang kami terima. malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi Pak. Pagi-pagi begini, saya salah dengar kamu. Sepertinya tidak Pak. Situasi sangat gawat. Pak Presiden menunggu Bapak di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar, saya berpakaian sebentar.
Tidak perlu, Jenderal. Bawa cepat. Ayo. Iya, ada apa? Bapak disuruh menghadap presiden sekarang juga. Tunggu sebentar, Bapak sedang tidur. Baiklah. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang datang lagi jam 8. Tidak bisa. Ini genting. Bapak harus bawa sekarang juga. Kalau begitu, tunggu sebentar. Ayo, bakar kertas. Bereskan dia. Di mana orang? Katakan semua. Mau mati? Mau ditembak? Di kamar atas, Pak. Turun Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Panjaitan turun. Boleh. Angkat. Ayo cepat Jenderal, kita sudah kehabisan waktu. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut
tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya dibuang ke sumur kecil di lubang buaya. Hei, ini ada surat pernyataan Dewan Jenderal. Ayo segera tanda tangan. Cepat. Ayo bicara. Mau bicara. Rasakan ini bajingan. Ngomong bajingan, ngomong. Hei, gimana Nasution? Gimana Nasution? Jawab! Ayo jawab! Penderitaan itu pada Jenderal. Rasakan siletan ini. Ayo cepat ngomong. Ampun. Makanya katakan. Ayo bicara. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke